Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai semua para pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW, pejuang umat baginda Nabi yang bergabung di rumah yatim, antara motivasi dan juga antisipasi khauf roja. Tidak cukup kita itu maju ngegas, tapi ternyata juga ada rem. Itulah keseimbangan. Kalau motivasi pertama adalah harus yakini bahwasanya yang telah kita kerjakan di tempat ini adalah sesuatu yang agung. Kalau merenung ibadah itu ada orang sedekah saja, ada orang puasa saja, ada orang sholat saja. Nanti ada ibadah yang ibaratnya maju kena, mundur kena. Dan itu luar biasa. Seperti yang kita lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman di rumah yatim ini. Jadi coba renungi, adakah ibadah yang lebih dahsyat dari itu? Ada dua manusia yang mereka perlu bantuan untuk bisa menjadi baik. Dua, kita membuka sekali kita bekerja, dua yang tertolong. Yang pertama adalah di sana banyak orang yang mempunyai rezeki, mempunyai harta, akan tapi kadang belum mengerti gimana cara menyalurkannya untuk sampai kepada orang yang tepat. Sehingga dengan kedatangan teman-teman ini adalah ya ini loh, ya ini saja sudah pahala. Yang semula dia bingung atau mungkin tidak tergerak hatinya setelah kalau belum mendengar berita tentang sebuah program, akhirnya ya tidur saja. Akhirnya setelah mendengar program tergerak hati. Ini sebuah kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua adalah setelah itu ada di sana ada orang yang benar-benar membutuhkan dan tepat dengan program direncanakan, dievaluasi dan seterusnya. Ini saja sudah kebayang begitu besarnya pahala. Makanya jangan sampai kita ini seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Kita di dalam tempat yang baik begini kok nggak dapat pahala, hanya karena salah niat kita, tujuan kita. Oke, namanya manajemen dalam hidup. Nabi mengatakan kalau kamu berbuat itu lalu mendapatkan sesuatu namanya bisyarah, kan kabar gembira namanya, gajilah bahasanya. Itu wajar dalam hidup kita, ya, urusan manajemen. Akan tapi yang menjadikan istimewa adalah ketulusan. Makanya sangat rugi kalau orang berkumpul di sini hanya karena saya kan tidak ada kerjaan, biar di sini hanya cari dunia saja. Alangkah remehnya. Kalau cari dunia bisa di mana saja. Bahkan mungkin di tempat lain bisa lebih gede pahala duitnya. Akan tapi yang harus diyakini di saat kita berkumpul di tempat ini terus kita asah niat kita. Sehingga kebaikan tidak hanya terbatas dengan satu kebaikan yang saat ini terlihat misalnya sedekah saja, bukan sedekah. Ini sedekah orang yang kita ambil untuk kita berikan kepada orang-orang kita didik dan mereka menjadi orang yang sukses. Ini kan terus pahala mengalir yang tidak ada hentinya, apalagi kita bicara bab pendidikan dan lain sebagainya. Kan bersama belajarnya orang-orang tersebut lalu mengamalkan ilmunya, kita juga mendapatkan pahala. Kalau seandainya rumah yatim itu menjadi rumah yatim satu perkumpulan yang dahsyat, banyak masjid dibangun, madrasah dibangun, pesantren dibangun, kita nggak dapat apa-apa kecuali niat kita benar. Nah ini loh yang penting. Oh kayaknya Masya Allah, bahkan mungkin kita digolongkan orang yang paling besar kiprahnya, tapi di alam barzah nggak nemukan pahalanya, di akhirat nggak ketemu karena salah niatnya. Apalagi mohon maaf, ibaratnya sudah ada kita diberi uang barokah misalnya karena manajemen itu wajar, jasa orang nggak mungkin. Kalau justru malah nggak bisa berjalan kalau orang hanya sifatnya bahasa penyalah, bahasa dolim kepada istilah lillahi ta'ala. Dolim istilah lillahi ta'ala kan mestinya kan serius ya. Lillahi ta'ala itu ala kadarnya. Kan lillahi ta'ala kan di negeri kita kan ala kadarnya ya. Bukan padahal lillahi ta'ala terus. Itu manajemen itu sah. Sehingga mohon maaf kalau bicara tentang zakat saja yang sangat khusus,
itu pekerja di dalamnya, dia berhak mendapatkan sebagai amil. Dan ia mendapatkan ujratul mithil ya sesuai dengan keahliannya di bidang apa, dan orang itu mendapatkan seperti apa. Itu kan namanya ujratul mithil. Bisa diambilkan dari zakat itu sendiri. Artinya asalkan ini penggunaannya benar, penyaluran benar kepada orang itu halal, murni, bersih. Tinggal kita mengasah. Plus, nah ini, serius deh gitu. Serius sudah berjuang pun kita sudah sambil menyelam minum air kita. Dapat banyak, dunianya oke. Kemudian yang lebih dahsyat bukan ini. Yang terlihat kan setiap bulan kita terima di rekening kita. Tapi yang tidak terlihat itu lebih agung kalau kita paham. Dan ini yang harusnya selalu kita hadirkan di hati kita. Sehingga setiap hari kita bekerja tuh semakin semangat. Semakin serius. Sudahlah. Dan juga kami sampaikan ada, kalau bicara tentang jam itu ada dua jam. Pertama jam manajemen. Yang kedua adalah jam dakwah. Jam manajemen sesuai dengan aturan mulai jam berapa sampai jam berapa Anda bekerja di kantor. Tapi Anda urusan dengan kemuliaan tidak sampai di situ. Keluar dari kantor pun ternyata perbincangan di luar sana masih ada hubungannya. Biarpun tidak resmi mungkin ketemu orang. Ayo bergabung di sana, ayo masuk sini. Itu namanya jam dakwah. Jadi kita nggak akan lepas dari 2 jam ini kalau orang tulus. Keluar jam manajemen. Ada sebagian orang kalau keluar jam manajemen nggak mau urus ini. Nah, ada jam manajemen serius. Setelah itu keluar dari jam manajemen kita masuk jam dakwah. Jam manajemen itu sudah dakwah sebetulnya. Cuma jam dakwah itu adalah memang tidak dihitung oleh manajemen, tapi karena kita adalah orang yang tulus, maka itu menikmati. Bahkan karena menikmati, Anda tahu menikmati. Menikmati itu kan senang. Sehingga malah kalau diem nggak enak. Saya harus usil deh untuk urusan yang aku nikmati. Nah kalau belum menikmati ini keropos. Kalau sudah belum menikmati ini keropos, akhirnya apa? Di jam manajemen pun nggak serius dia. Mungkin di tempat kerjanya pun dia kerjakan yang lainnya. Sekarang ada alat mencuri waktu yang dahsyat kan, handphone. Dia seharusnya bekerja dengan ini, tapi dia bekerja dengan yang lainnya kan bisa saja. Nah, ini luar biasa karena bukan dia tidak ngerti jam dakwah, jam kemuliaan. Ya sudah, jam manajemennya juga rusak. Baik, ini makanya tulusnya, ketulusan dalam hati. Ini untuk bersemangat terus dalam berjuang tadi. Bahwasanya jangan bicara tentang urusan dunia, kecil sekali. Tapi kalau bicara akhirat dahsyat. Berapa banyak orang yang tertolong. Anda itu nggak kalkulator Anda. Buka kalkulator. Nggak akan bisa menghitung berapa banyak orang sudah ditolong. Kemudian orang itu ngapain? Dia sholat, ibadah, dan sebagainya. Jebol itu kalkulator. Kalau kita paham. Cuman kita tidak pernah berhitung. Memang betul di sana ada muhasabah berapa banyak dosa saya. Tapi perlu juga kita muhasabah berapa banyak kira-kira pahala saya. Ayo gitu. Kita akan perlu. Ada orang kan muhasabahnya dosa salah saya. Iya benar itu. Akan tapi agar kita ini bahwasanya berjuang ini serius, coba hitung. Anda duduk di sini, berapa banyak orang tertolong di sana, berapa banyak ada tadi toilet segala macam. Setiap ada orang masuk ada pahalanya, nggak bisa ngetik lagi kita. Dan itu hakikat kalau orang tulus, kuncinya tulus. Baik, ini adalah tentang motivasi ya. Akan tapi sana ada antisipasi agar kita waspada. Nah, agar tulus ini tetap terjaga, ada tanda-tandanya. Itu saja. Dalam berjuangnya. Ada tanda-tandanya, ini biar kita itu ada rambu-rambu dalam berjuang begini. Semangat oke lah. Tapi kalau bagas terus nggak pakai rem nabrak. Harus ada rambu-rambunya. Nah di sini tanda ikhlas itu minimal ada 3. Tanda ikhlas kalau Anda ikhlas. Sudah nggak bisa tidak 3 ini minimal. Bisa ditambah lagi 4, 5, 6. Ini yang paling tampak dan paling mudah untuk kita wujudkan dalam diri kita. Untuk mengetes, nggak usah orang lain aku. Yang pertama kalau orang serius itu adalah 1. Istiqomah. Seperti yang dikerja di pabrik sepatu di mana itu. Atau di pabrik baju di mana itu. Lihat nanti kalau kita mau ke Cianjur itu, sebelah kanan itu. Ramai orang. Berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi. Ajib, luar biasa. Apa yang menjadikan mereka begitu? Keyakinan bahwa di akhir bulan dia dapat gaji. Keyakinan bahwa di akhir bulan dapat gaji menjadikan dia istiqomah. Coba kalau dia dengar bahwasanya bosnya kayaknya tahun bulan ini gak ngasih gaji. Kira-kira apa? Sudah ogah-ogahan berangkat. Sekarang pertanyaannya,
dengan Allah Jalla Jalaluhu. Yakin tidak kalau Allah beri pahala kepada kita di tempat semacam ini? Ini kan pertanyaan, sejauh mana keyakinan Anda? Dengan bos saja itu bisa percaya sampai rutin, masa dengan Allah kita nggak yakin? Loh, kenapa kok kita kayaknya istiqomahnya kurang sih kayaknya? Aduh, ada yang pengen keluar, pengen ini. Loh, Anda pada yakin selama ini? Ya pantas. Seolah-olah ini bukan bos. Tadi dengan bos saja rajin loh ya kerja di pabrik sepatu itu. Bos manusia yang bisa saja dia bangkrut esok hari. Kita dengan pencipta bos Allah Jalla Jalaluhu. Lalu kenapa kok kita tiba-tiba ingin berubah pikiran dan sebagainya? Apakah Allah tidak ngasih pahala untuk kita? Ini kan permasalahan. Tanyakan diri kita sendiri. Malam ini kita tahajud. Kenapa? Yakin Allah beri pahala. Kenapa kok hari sebelumnya tidak? Apakah sebelumnya Allah tidak ngasih pahala? Enggak sih, terus ya dia tidak akan bisa menjawab. Sebetulnya itulah yang perlu kita pahami, bahwa keistiqomahan kita itu menunjukkan kita itu kenal Allah tulus. Sehingga pertimbangan kita benar-benar ya sudah pahala. Istiqomah satu. Jadi kalau sudah istiqomah, belum apa-apa, gampang mudah tergoda, ada tawaran ini, belum tentu. Mungkin bekerja Anda seperti yang di pesantren. Seperti Anda hebat dengan keahlian Anda. Anda bisa saja kerja di tempat lain mungkin 2 kali, udah ada kali lipat gajinya. Mungkin. Akan tapi banyak yang hilang. Anda harus membayar akhlak Anda hilang. Pergaulan Anda hilang. Allah jarang disebut. Rasulullah jarang disebut. Berapa banyak kerugian kita? Belum lagi, karena orang lingkungan yang tidak baik itu, cara hidupnya juga berbeda, gersang hatinya. Sehingga Pak, duit nggak berkah, kurang terus. Itu sepertinya di tempat lain gajinya lebih tinggi. Akan tapi ini sudah banyak dari anak-anak yang minta izin keluar. Oke, tunggu, dia akan kembali. Karena apa? Di luar, yang minta istri yang pertama ngeluh katanya gaji suaminya kurang, dan istrinya sendiri menganjurkan untuk keluar, nangis sendiri minta agar dikembalikan. Kenapa? Suami saya berubah. Rupanya dia senang menggunakan duitnya. Kalau dulu tuh dapat gaji itu hampir full dikasihkan ke saya. Sekarang karena dia punya kawan baru, yang punya selera berbeda, yang punya ini. Akhirnya begitulah hidup. Kalau sudah dengan Allah dan Rasulnya indah. Rasa syukur, terima apa yang Allah berikan. Nah, kan? Cara hidup semakin tertata di tempat yang baik. Coba tempatnya, gaji mungkin lebih tinggi, akan tapi kersang. Kok kurang terus? Ayo, kembali lagi pada akhirnya. Maka istiqomah itu adalah ada hubungannya dengan ketulusan. Kalau Anda ikhlas, Anda istiqomah. Yang kedua, tanda ikhlas itu adalah itqan, serius. Ibaratnya kalau sebuah pabrik, ada bosnya berkata, kalau kamu kerja benar, insya Allah bulan ini gajinya 2 kali lipat loh ya, atau 3 kali lipat. Pokoknya benar lah ya, awas ya, dipasang CCTV. Kerjanya depan CCTV. Pas listrik mati. Jadi kan seharusnya ada hubungannya dengan keyakinan akan adanya tambahan. Kalau bahasa dengan Allah kan pahala ya. Kemudian keyakinan Allah melihat. Keyakinan sama CCTV melihat. Lalu kenapa kok Anda katanya karena Allah? Masa kerja aja harus dipantau? Kalau dengan Allah nggak perlu CCTV ibaratnya. CCTV hanya untuk tambahan. Misalnya di rumah pun, dimanapun bekerja serius dia. Nggak akan berbohong dia. Karena apa? Itqan, serius. Karena dia kenal Allah yang maha melihat. Dan pasti memberi pahala. Dia ngerti. Kalau saya bekerja, ibaratnya kalau saya tekan begini dapat gaji 10.000. Kalau tekan lebih kuat, 20.000. Jadi kalau saya bekerja dapat pahala. Tapi kalau saya semakin, jadi tetap setiap saat meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Ingin dapat pahala dari Allah. Enggak sama loh, hari ini Anda bekerja dengan kemarin beda loh dengan esok hari. Standarnya oke lah. Gaji apa namanya? Itu gaji. Terus ada tambahnya apa namanya? Gaji pokok. Ya kan? Gaji pokoknya oke deh. Tapi naik turunnya itu saya ini gimana kerja Anda? Semakin serius sampai pakai sedih lagi. Ya Allah, hari ini kok ada banyak yang masuk orang bantu. Anda pakai sedih itu sudah nambah itu naik. Berarti Anda peduli Anda. Nah itulah itqan, serius. Sehingga tidak perlu pakai pantau, tidak pakai kontrol. Cukup saya Allah yang lihat saya. Maka dia serius.
Dan pokoknya kerja. Nah, serius itu tandanya apa tadi? Dia tidak kenal jam manajemen, tapi sampai jam dakwah pun akan diperhatikan. Sampai di rumah ngomong sama istrinya, masih gimana kira-kira idemu? Kamu kan dulu katanya kuliah di ini. Oh, saya yang kerja malah, kamu yang kuliah, saya yang kerja. Cuma deh, akhirnya ada konsultannya istrinya di rumahnya. Di rumah ngobrol. Dan itu mesra pada akhirnya. Untuk perjuangan, sudah begitu dapat pahala lagi. Kurang lebih itu serius. Jadi dalam perbincangan Anda duduk di tukang taksi, Anda di sini, Anda bicara tentang program ini. Bermacam-macam cara, kan topik kita banyak, bukan sekedar kita menggalang dananya saja. Mungkin kita juga mencari akan dikemanakan dana. Bagaimana Anda di mana? Pak taksi, Pak, rumah mana? Gimana keadaan madrasah di sini biasa, anak-anak ngaji gimana? Waduh, kemarin ada roboh. Nah, lumayan ini cerita madrasahnya roboh. Di mana alamatnya kan? Nah, ini jadi hidup. Biarpun ternyata diusulkan ke tim sini nggak dikasih, sudah dapat pahala karena Anda punya greget. Nggak boleh hidup lempeng-lempeng saja. Enggak. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang ketiga. Orang tulus itu tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala. Kalau sudah ribut di sini, sudah ropos keikhlasannya. Kalau saya jadi kepala akan saya tarik sekuat-kuatnya, kalau saya jadi ekor akan saya dorong sekuat-kuatnya, gitu saja. Jadi kalau berebut jadi ini repot sudah. Saya nggak penting. Yang penting saya berjuang. Kalau saya jadi kepala saya tarik kuat-kuatnya. Kalau saya jadi ekor saya dorong. Kurang lebih seperti itu. Dan tolong dikembangkan lagi selagi bisa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Tidak semua orang. Apalagi yang sudah termanage dengan rapi. Ada banyak orang mencoba. Banyak orang membuat semacam ini. Tapi banyak juga yang ternyata gagal. Kemudian karena belum rapi. Jujur di ini karena belum rapi, nggak ada kontrol dan sebagainya. Betul kata beliau, maksudnya baik, tapi kalau nggak benar kan salah. Apalagi kalau dia tergugah nolong orang, tapi caranya salah. Ya karena dengan kebodohan, seperti si Dungu, begitu sayang suruh jaga bosnya. Bosnya, tolong kalau aku tidur jangan sampai aku dirubung sama lalat ya, awasnya. Ya. Kebetulan waktu tidak lagi megang palu, ada lalat di jidatnya. Wah, dia pukul itu lalat, jedar. Ya ini si bodoh. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, makanya biarpun benar maksudnya dia, tapi kalau tidak pakai ilmu, ada juga salah. Kurang lebih seperti itu. Termasuk bicara tentang zakat, anak yatim dan sebagainya. Yang kami sampaikan, penjahat zakat juga ada 3. Penjahat dana itu ada 3. Pertama adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku zakat, jahat. Yang kedua adalah orang wajib zakat, nggak bayar zakat. Yang ketiga, yang menyalurkan zakat salah, itu juga penjahat. Nah, ini semuanya kan bersifat. Ini saja, insyaallah karena kita bagi-bagi dengan yang lain. Makasih banyak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini penyambung hati, sebab pertemuan kita di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah.